Halo semuanya, dengan saya Monica Devi dengan NIM 1921224. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai dua materi kewirausahaan yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dan Analisis Pesaing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu. Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Melayu SPH Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut Henry Simamora, manajemen sumber daya manusia adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan, personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuhan yang mulus. Kemudian yang ketiga, menurut Ahmad S. Ruki, penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akusis, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Mengelola sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan mengidentifikasi fungsi-fungsinya sebagai suatu setting, proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Lalu, konteks lingkungan dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia diperlukan dalam konteks lingkungan yang kompleks dan terus berubah. Tiga komponen utama yang sangat penting dari konteks tersebut adalah kepentingan strategis manajemen sumber daya manusia dan lingkungan hukum dan sosial dari manajemen sumber daya manusia. Ada tiga, kepentingan strategis manajemen sumber daya manusia, lingkungan hukum dari manajemen sumber daya manusia, dan perubahan dan manajemen sumber daya manusia. Menarik sumber daya manusia. Dengan adanya pemahaman dasar mengenai konteks lingkungan dari manajemen sumber daya manusia, menarik orang-orang yang memenuhi syarat yang tertarik untuk bekerja dalam organisasi. Titik awal dalam menarik sumber daya manusia adalah perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia sebaiknya melibatkan analisis pekerjaan, prediksi permintaan, dan penawaran dari tenaga kerja. Ada pula fungsi manajemen sumber daya manusia. Kegiatan manajemen sumber daya manusia menurut Kasmir dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi: pertama, analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses untuk mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam satu perusahaan. Yang ketiga, pengadaan karyawan atau penarikan dan seleksi. Pengadaan tenaga kerja atau procurement merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan bagi pelamar yang lulus seleksi, tetapi belum memiliki pengalaman kerja sebelum ditempatkan perlu terlebih dahulu diberikan pelatihan. Tujuannya untuk membiasakan mereka bekerja dalam lingkungan perusahaan. Yang kelima, kebijakan kompensasi. Program kompensasi penting diperhatikan oleh organisasi dalam rangka mempertahankan sumber daya yang profesional dan berkualitas. Kompensasi merupakan semua imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Yang keenam, perencanaan karir. Perencanaan karir adalah perjalanan kerja seseorang selama berada di perusahaan. Karyawan dapat merencanakan karirnya sejak mulai bekerja sampai berhenti bekerja. Yang ketujuh, kebijakan kesejahteraan. Perusahaan juga perlu memikirkan keselamatan dan kesejahteraan kerja, menunjuk pada kondisi fisik dan mental karyawan akibat lingkungan pekerja.
Yang kedelapan, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan kebijakan perusahaan untuk memberhentikan seorang karyawan. Pemutusan hubungan kerja bisa disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab antara lain: 1. Memasuki masa pensiun. Yang kedua, permintaan pengunduran diri. Yang ketiga, pemecatan karena melakukan kesalahan. Yang keempat, pensiun dini. Yang kelima, meninggal dunia. Kemudian, tujuan manajemen sumber daya manusia terbagi 6. Yang pertama, mempengaruhi. Artinya, pimpinan harus mampu untuk mempengaruhi seluruh karyawan untuk dapat melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan perusahaan atau organisasi melalui pemberian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang kedua, memotivasi. Pimpinan harus mampu untuk memberikan dorongan atau menyemangati para anggotanya agar terus bersemangat dan bergairah dalam bekerja. Yang ketiga, loyal. Pimpinan harus mampu membuat anggotanya setia kepada organisasi atau perusahaan. Anggota akan senang dan betah di suatu organisasi atau perusahaan sehingga rahasia di dalam organisasi atau perusahaan tersebut akan terjaga. Yang keempat, komitmen. Pimpinan harus mampu untuk meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan atau organisasi. Komitmen anggota dapat dilihat dari kepatuhannya terhadap segala aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang kelima, kepuasan kerja. Kepuasan kerja anggota sangat penting karena akan berdampak kepada hal-hal lainnya, seperti motivasi kerja dan kinerja. Yang keenam, kinerja. Kinerja anggota atau karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan, keahlian, motivasi kerja, kepuasan kerja, serta kepemimpinan. Artinya, untuk meningkatkan kinerja, maka faktor-faktor tersebut harus dikelola sebaik-baiknya. Pentingnya mengelola manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital. Karena itu, peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi di mana dia berada di dalamnya. Untuk mencapai visi misi tujuan tersebut, tentu manusia harus memiliki nilai kompetensi dan karakteristik. Ada 5 nilai karakter dan kompetensi, yaitu: yang pertama, motif. Apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan-keinginan yang menyebabkan melakukan tindakan. Apa yang mendorong perilaku yang mengarah dan dipilih terhadap kegiatan atau tujuan tertentu. Yang kedua, sifat atau ciri bawaan atau trait. Ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi. Yang ketiga, konsep diri atau self-concept, sikap atau nilai dari orang-orang. Yang keempat, pengetahuan atau knowledge, yaitu suatu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang yang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Biasanya, tes pengetahuan mengukur kemampuan untuk memilih jawaban yang paling benar, tapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya itu. Yang kelima, keterampilan atau skill, kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu. Dan sekurang-kurangnya sumber daya manusia harus menyesuaikan diri dengan tuntutan global yang cenderung bersifat tanpa batas. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu analisis pesaing. Baik, pesaing adalah perusahaan yang mengalami atau meliputi barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah, atau ada pesaing yang dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip. Semua jenis pesaing ini mampu menggerogoti produk yang kita tawarkan. Dalam dunia persaingan, tugas utama pengusaha adalah mengait pelanggan sebanyak mungkin, baik pelanggan yang baru ataupun pelanggan dari produk lain. Dan yang paling ekstrim adalah bagaimana cara mematikan pesaing, baik dengan cara langsung secara pelan-pelan. Dalam menjalankan strategi perusahaan yang kompetitif, seorang pengusaha diharapkan terus-menerus mengetahui dan memantau setiap gerak-gerik pesaingnya. Terdapat 3 tahapan dalam melakukan analisis pesaing. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Tugas perusahaan adalah mengidentifikasi secara lengkap dan benar produk yang dimiliki oleh pesaing-pesaingnya. Identifikasikan siapa pesaing 8 utama yang terdekat
serta pesaing lainnya yang juga berpotensi mengancam perusahaan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai, market share pesaing dapat dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini, kita harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Market share yang harus diketahui adalah untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang, baik yang dikuasai pesaing maupun secara keseluruhan. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Dengan mengestimasi besarnya market share, kelihatan peluang yang ada serta ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Setiap peluang harus segera dimasuki dan diusahakan untuk menciptakan peluang baru yang sebesar-besarnya. Menentukan sasaran pesaing. Pesaing terdiri dari dua jenis, yaitu pesaing terdekat dan pesaing jauh. Pesaing terdekat adalah perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki produk sejenis untuk bank, misalnya bank umum, BPR, bank syariah, atau bank asing. Sementara itu, pesaing jauh adalah perusahaan yang memiliki produk yang mirip. Sebagai contoh, pesaing untuk bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya memiliki kesamaan dengan bank seperti asuransi, pos giro, pegadaian, leasing, koperasi, simpan pinjam, money changer, atau dana pensiun. Setelah kita mengetahui pesaing dan market share yang telah dikuasai, kita juga perlu mengetahui sasaran dari pesaing antara lain memaksimalkan laba, memperbesar market share, meningkatkan mutu produk, atau mungkin juga mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Terdapat dua cara, yaitu 1. Jika sasaran mereka untuk memaksimalkan laba, kita juga perlu mengetahui laba jangka pendek atau laba jangka panjang, dan yang akan mereka ambil. Sasaran untuk memaksimalkan laba ini dapat dilakukan melalui peningkatan kepuasan konsumen berbagai cara, misalnya melalui pelayanan atau harga yang relatif murah. Yang kedua, jika sasarannya untuk memperbesar pasar, kita perlu mengetahui apakah pertumbuhan market share yang dimiliki cukup besar. Biasanya, meningkatkan market share dapat dilakukan dengan promosi yang cukup gencar dan diimbangi pembukaan cabang baru yang gencar pula. Identifikasi strategi pesaing. Strategi untuk mematikan atau memperlemah lawan selalu dilakukan. Siapa yang lengah akan terkena dampaknya. Bukan tidak mungkin setiap strategi yang dijalankan memiliki kemiripan. Oleh karena itu, perusahaan harus pandai memulai dan mengakhiri. Secara umum, strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Strategi menyerang pesaing yang lemah lebih dahulu. Yang kedua, pesaing langsung menyerang lawan yang kuat. Penyerangan secara langsung terhadap kelemahan yang dimiliki lawannya. Yang ketiga, strategi gerilya, yaitu strategi yang dilakukan pesaing dengan menembak dengan lari. Strategi semacam ini biasanya dilakukan dengan menunggu lawan yang sedang lengah. Yang keempat, bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan lawan. Strategi seperti ini menunggu lawan menyerang lebih dahulu. Namun, bagi perusahaan yang lemah, hal ini sangat berbahaya. Strategi menghadapi pesaing. Strategi menghadapi pesaing dapat dilakukan dengan cara melemahkan dan menghancurkan pesaing dengan memasang strategi yang kompetitif. Strategi kompetitif dilakukan dengan melihat posisi keberadaan kita. Sebelum melakukan penyerangan, posisi ini akan menentukan model serangan yang akan kita lakukan. Posisi kita dibandingkan dengan pesaing dapat diukur dari kemampuan, ketahanan teknologi, dan sumber daya manusia yang kita miliki. Strategi untuk menghadapi pesaing dapat dilakukan untuk posisi-posisi sebagai berikut. 1. Strategi pemimpin pasar atau market leader. Yang kedua, strategi penantang pasar yaitu market challenger. Yang ketiga, strategi pengikut pasar atau market follower. Yang keempat, strategi relung pasar yaitu market nicher. Untuk menghadapi pesaing yang semakin kompetitif, perusahaan perlu melakukan berbagai serangan ke arah pesaing dari segala penjuru atau dari bagian-bagian tertentu, seperti kelemahan pesaing. Tujuannya adalah menghambat gerak maju pesaing atau bahkan mematikan satu persatu pesaing yang ada sekaligus atau perlahan-lahan. Di samping itu, serangan digunakan untuk mempersulit pesaing baru untuk masuk ke industri yang sama. Strategi penyerangan yang dapat dilakukan terhadap pesaing terdiri dari 3 cara berikut. 1. Serangan frontal attack. Dalam serangan ini, penantang menyerang secara penuh dan langsung terhadap kekuatan pesaing, baik produk, harga, promosi, maupun jalur distribusinya.
Kemenangan dari serangan ini tergantung dari kekuatan-kekuatan yang dimiliki penyerang dan penantang. Yang kedua, serangan melambung, yaitu bypass attack. Penantang dalam hal ini melakukan serangan secara tidak langsung. Dalam strategi ini, perusahaan melakukan diversifikasi produk yang tidak terkait, memasuki pasar di wilayah-wilayah yang baru, atau dengan menggunakan teknologi baru yang belum digunakan oleh. Yang ketiga, serangan gerilya atau guerrilla attack. Penantang melakukan serangan secara kecil-kecilan dan terbatas. Hal ini mengingat penantang tidak memiliki kekuatan yang memadai, terutama dalam hal keuangan. Demikianlah penjelasan dari pemahaman saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.